Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kita dapat bersilaturahim pada rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi tahun 2023. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang berkenan memberikan arahan dalam Rakornas ini. Pada kesempatan ini perkenan kami untuk melaporkan 3 hal yang terkait dengan perkembangan dan prospek inflasi serta kebijakan pengendalian inflasi. Yang pertama, inflasi indeks harga konsumen turun lebih cepat dan telah kembali pada sasarannya 3+-1%. Pada Juli 2023 yang lalu, inflasi turun dari 5,51% pada akhir 2022 menjadi 3,08% year on year, termasuk salah satu yang terendah di dunia. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok, apakah inflasi inti, harga pangan yang bergejolak maupun harga yang diatur oleh pemerintah. Seluruh wilayah juga mencatat penurunan inflasi dan telah berada dalam sasaran inflasi nasional. Pencapaian ini adalah hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah, pusat, dan daerah, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, termasuk kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2022. Kami memperkirakan inflasi pada sisa tahun 2023 akan tetap terkendali dalam sasaran 3+-1%, bahkan akhir tahun ini insya Allah sekitar 3%. Dan tentunya perlu kita turunkan tahun depan menjadi sasaran 2,5+-1% pada tahun 2024. Untuk itu, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang terus memberikan arahan yang jelas kepada kami semuanya. Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, serta Bapak-Bapak Ibu Menteri dan pimpinan lembaga negara anggota TPIP, serta seluruh gubernur provinsi dan bupati wali kota. Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah. Kebijakan moneter secara konsisten dan antisipatif diarahkan pro-stability untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan makro berisiko longgar, pro-growth, antara lain melalui insentif likuiditas yang besar, mencapai 158 triliun rupiah kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi pertanian dan UMKM pangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga pro-growth, termasuk untuk perluasan kris tuntas, kerjasama ASEAN, penyaluran bantuan sosial, dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Bapak Presiden kami juga menggerakkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerjasama antar daerah, kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi, serta digitalisasi data. Penguatan GNPIP dilaksanakan sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia agar tepat sasaran. Yang ketiga, kami memperkirakan inflasi tahun 2024 akan terkendali dalam kisaran sasaran yang menurun menjadi 2,5+-1%. Tentunya ini perlu dibarengi dengan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, khususnya untuk memitigasi gangguan jangka pendek seperti dampak El Nino, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, maupun penanganan permasalahan struktural pengendalian inflasi seperti produktivitas,
kelancaran distribusi, integrasi data, serta penguatan kelembagaan dan SDM. Untuk itu, kami mohon arahan Bapak Presiden dalam Rakornas ini yang mengusung tema memperkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan. Sekian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat TPIP Bapak Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Wajrio. Yang kami hormati Menko Marinvest, Menteri Keuangan, Menteri Sesnek, Ketua BPK yang kami hormati Ibu Ismayatun, Menteri Dalam Negeri, beserta seluruh Kabinet Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan memimpin dan hadir memberikan arahan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 dan juga seluruh peserta yang juga hadir selain fisik melalui video conference. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi berkat sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun Bank Indonesia, inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN 3 plus minus 1%. Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 year on year, dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden. Seperti India 7,44%, Inggris 6,8%, Italia 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Dan secara spasial, 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terima kasih kepada seluruh gubernur, Pak Presiden. Capaian inflasi tadi sudah disampaikan Pak Gubernur BI, bulan Juli minus 0,03% untuk volatile food, administered price 8,42%, memang didominasi oleh transportasi, sedangkan inflasi inti di bulan Juli 2,43%. Inflasi pangan tentu terkendali dengan kerjasama Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Dalam Negeri melalui gerakan pengendalian inflasi pangan nasional yang dilakukan sepanjang tahun di berbagai daerah. Bapak Presiden dan undangan yang berbahagia, kebijakan 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, ini juga disertai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real. Ini memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran. Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan pangan pemerintah, utamanya beras, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan pemerintah memberikan bantuan beras Maret sampai Juni untuk 21,3 juta KPM dan sebesar 10 kg per KPM per bulannya. Dan tentunya program ini akan dilanjutkan dan kami mohon arahan Bapak Presiden. Kemudian juga cadangan beras pemerintah, ini Bulog melaporkan bahwa posisi per 30 Agustus 1,5 juta ton, Pak Presiden. Jadi dengan adanya pengadaan lagi diharapkan sampai akhir tahun relatif aman, Pak Presiden. Dari segi sinergi antar kementerian di tingkat pusat sampai dengan 31 Juli, realisasi belanja kementerian lembaga yang mendukung pengendalian inflasi mencapai 47,03 triliun atau 37,12% dari total pagu 126,68 triliun. KL yang telah merealisasikan anggaran dalam budget tagging pengendalian inflasi
antara lain Kementerian Sosial, Kementerian SDM, dan Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Permendagri, pemerintah daerah juga diamanatkan mengalokasikan APBD untuk pengendalian inflasi untuk menggunakan belanja tak terduga untuk pengendalian harga, barang, dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bapak Presiden serta undangan yang kami hormati, beberapa pelajaran yang kita dapati dalam pengendalian inflasi. Yang pertama, sinergi kerjasama kementerian, lembaga, dan daerah semakin kuat. Kedua, kerjasama perdagangan antar daerah. Dan kami laporkan bahwa kerjasama antar daerah di tahun 2023 tercatat 171 daerah, Pak Presiden, kerjasama langsung. Dan peningkatan ini juga atas andil besar Pak Mendagri, Pak, yang selalu mengundang rapat dan mengejar. Ya. Ketiga, integrasi hulu hilir pemanfaatan teknologi. Dan keempat, data secara akurat dan secara online melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Nah, kinerja TPID ini tidak lepas dari keandalan personel dan inovasi program, serta didukung oleh daerah. Dan hari ini akan diberikan pemenang dan nominasi TPID Award, dan ini diberi insentif oleh Ibu Menteri Keuangan sebesar 1 triliun, Pak Presiden. Tahun ini, Pak Presiden. Periode pertama disalurkan kepada 33 daerah, nanti terus bertahap selanjutnya. Untuk tahun 2024, angkanya belum diputus Menteri Keuangan, Pak. Jadi kami mohon dalam Rakernas ini, dijanjikan oleh Ibu, dijamin lebih tinggi dari 1 triliun. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk dapat memberikan arahan. Tadi saya dengan Pak Gubernur BI mengatakan mana mic satu lagi, Pak. Karena cuma satu mic ini kami berdua agak derdek, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penayangan video pengumuman TPID Award. TPID Awards 2022. TPID Kabupaten Kota berprestasi 2022. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Tanah Datar. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah Kalimantan, pemenangnya adalah TPID Kabupaten Landak. Wilayah Sulawesi, pemenangnya adalah TPID Kabupaten Minahasa. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, pemenangnya adalah TPID Kabupaten Sabu Raijua. TPID Kabupaten Kota Terbaik 2022. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah TPID Kota Palembang. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Kota Tarakan. Wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Kabupaten Bone. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Kota Kupang. TPID Provinsi Terbaik 2022. Wilayah Sumatera. Pemenangnya adalah
TPID Provinsi Bengkulu. Wilayah Jawa Bali. Pemenangnya adalah TPID Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kalimantan. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Sulawesi. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pemenangnya adalah TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan TPID Award oleh Presiden Republik Indonesia kepada para penerima didampingi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, foto bersama dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tempat. Mohon izin kami pandu 1, 2, 3. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan para penerima untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua BPK Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati para gubernur, para bupati, para wali kota yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim pengendali inflasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta para gubernur, para bupati, dan para wali kota,
Kita tahu inflasi sangat terkendali di angka 3,08% di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali. Kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Coba kalau kita bandingkan dengan negara lain. Argentina, inflasinya 113%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi berapapun rekor. Turki 47%. Bapak Ibu bisa membayangkan 47%. India 7,4, EU 5,3, Amerika 3,2, kita 3,08. Jadi inflasi ini penting. Percuma pertumbuhan kita misalnya 5, tapi inflasinya 9, tekor. Dan di negara manapun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari bank sentralnya. Kalau kita dari Bank Indonesia, dari situ dikendalikan. Lewat apa? Kenaikan suku bunga. Lewat nilai tukar. Tanya di negara manapun pasti memakai itu. Kita tidak. Kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Jadi, kalau Bapak Ibu ada yang lulusan dari Harvard, dari Stanford, dari Pennsylvania University, nggak ada yang namanya tim pengendali inflasi, itu nggak ada. Ini ilmu lapangan. Nggak ada. Karena lucu, Bapak Ibu bayangkan, mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga. Tapi distribusi barangnya terganggu karena jalannya rusak semuanya. Nggak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini, saya cek di Pekalongan, saya cek lagi di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu karena yang kita masih memiliki masalah di urusan beras. Karena ada super El Nino. Saya sudah telepon ke Perdana Menteri Hun Sen, saya sudah ketemu kemarin Perdana Menteri Bangladesh, ketemu juga Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ya gimana, harga beras nggak naik, mereka semuanya nggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya. Sehingga perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Dicek betul, ada kenaikan. Memang saya lihat mungkin 5-6%. Tapi tetap harus diwaspadai. Dan saya senang stok di Bulog yang biasanya itu 1,2 ini sudah, tadi saya tanya ke Pak Budi Waseso, di gudang sudah ada 1,6 juta ton. Betul Pak Dirut ya? 1,6 juta ton. Artinya dari sisi stok kita memiliki. Dan dalam perjalanan masih ada 400.000. Ini dipakai untuk mengendalikan harga. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini,
akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi operasi pasar. Sehingga setiap bulan akan keluar 210.000 ton setiap bulan selama 3 bulan. September, Oktober, November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat. Besar sekali. Tolong juga dicek, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, Bapak Ibu juga saya minta Bulog, Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun-turun. Karena tadi target dari Menko maupun Gubernur BI tahun depan 2,5% plus minus 1. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat. Dan supaya kita tahu akibat super El Nino, kekeringan ekstrim diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Indeks harga beras FAO naik 129,7 di Juli. 19 negara membatasi ekspor produk pangan. 19 negara sekarang kencangin semuanya ekspor mereka. Daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya. Untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Sehingga sekali lagi saya meminta utamanya pada bupati, gubernur yang memiliki sawah, betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing. Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya udah nggak bisa. Dan inflasi beras di Indonesia di Juli kemarin memang benar 6,4%. Ini yang kita harus hati-hati. Saya selalu cek data di kertas. Kalau naik pasti saya pergi ke daerah, saya cek di pasar, oh benar. Berarti apa yang saya lakukan betul-betul saya cross-check data, cross-check lapangan. Sehingga saya minta juga seluruh anggota tim pengendali inflasi, baik pusat maupun daerah juga mengecek secara langsung seperti itu. Ini yang masih 15 provinsi yang masih di atas nasional, meskipun sudah di bawah 5, ini saya bacakan. Maluku 4,2%, Jatim 4,1%, Kalbar 4%, DIY 4%, Papua Barat 3,9%, NTT 3,8%, Maluku Utara 3,7%, Kalsel 3,6%. Sudah baik, tapi belum sesuai yang kita inginkan, terus tekan terus. Sudah di bawah 5. Kabupaten dan kota yang tertinggi, Kabupaten Merauke 5,2, Manokwari 5%, Timika 4,9, Luwu 4,7, Waingapu 4,5, Surabaya 4,4, Pontianak 4,3, Ambon 4,3, Cirebon 4,1,
Banjarmasin 4%. Ini yang perlu mendapatkan perhatian meskipun sekali lagi saya tetap menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah 5. Jadi dalam jangka pendek, integrasi data stok, neraca pangan daerah itu harus betul-betul dipegang. Penting, ini data-data seperti ini penting diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu betul-betul ada pegangannya, yaitu data. Koordinasi antar daerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang, juga segera disambungkan sehingga titip jangan ego daerah itu dikedepankan. Karena kita ini NKRI, yang kurang disuplai oleh yang lebih, bayar juga, bayar bukan gratisan, supply, ini kurang, supply, kurang, cari yang lebih mana, informasikan secara terbuka, sehingga kalau ini terjadi, integrasi data, integrasi lapangannya, jadi pasokan saya yakin akan semakin baik. Cek terus ketersediaan stok, cek terus harga-harga pangan, awasi sistem dan jalur distribusi, awasi terus. Kalau ada jalan yang rusak, segera perbaiki. Gubernur, segera perbaiki. Bupati, segera perbaiki. Wali kota. Karena memang tugas Bapak Ibu semuanya adalah itu. Kalau rusak, kalau enggak mampu betul, angkat tangan betul, ngomong. Saya cek di lapangan nanti. Cek lapangan, oh benar, ya udah. Memang APBD-nya berat, memang jalannya rusak betul, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun sudah rusak Pak ini Pak. Ya oke. Karena sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan berapa Bu? Sudah disiapkan dari Bu Menteri Keuangan 34 triliun. Tapi terus jangan APBD-nya dipakai yang lain. Jalannya dibiarkan rusak. Yang paling penting juga, tolong dicatat, tingkatkan cadangan pangan di daerah. Ada cadangannya. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kita kirimnya juga memerlukan waktu. Negara ini negara yang sangat besar. Di daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Pak, tapi ini harus dibantu Pak. Sebelum 1 bulan kami harus, jangan baru langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah itu harus ada. Dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah. Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stok sama sekali. Ya, karena enggak ada cadangan pangannya, drop dari Jakarta, tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak mahal. Tidak mahal. Apa yang memang itu perlu buat cadangan beras, cadangan meskipun Bulog ada, cadangan sendiri enggak Pak. Cadangan sendiri titipkan di gudangnya Bulog juga enggak ada masalah. Sehingga keputusan kebijakan itu ada di Bapak Ibu semuanya. Gubernur, Bupati, Wali Kota memutuskan sendiri. Karena kalau Bulog itu keputusan ada di sini. Dan optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi. Sekali lagi, inflasi ini kunci. Pertumbuhan ekonomi kunci. 2 hal ini penting sekali. Semua negara sekarang ini konsentrasinya hanya di 2 hal ini. Konsentrasi di 2 hal ini. Dan untuk jangka panjang, saya minta untuk penguatan sarana-prasarana pertanian, perkuat. Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai,
selalu cabai rawit, selalu cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan. Artinya, kalau daging ayam ya, kalau bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin ternakan di provinsi atau daerah, Bapak Ibu semuanya. Ada masalah cabai rawit, selalu ini setiap tahun problem barang-barang ini. Cabai rawit, cabai merah, selalu ke situ. Kita nanam gampang sekali yang namanya cabai rawit, cabai merah ini gampang banget. Ngajari rakyat untuk nanam juga mudah sekali. Kenapa enggak dilakukan? Daging ayam, mudah sekali juga. Buat peternakan rakyat mudah sekali. Kalau mau narik investor silahkan, tapi saya sarankan sebaiknya memang peternakan rakyat itu akan lebih cepat dan lebih murah. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik pusat dan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah bersama-sama dan kita semuanya dalam rangka mengendalikan inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Bapak Muhammad Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasbiyallahul Hakimul Karim. Subhanallahil Azim. Alaihi tawakkalna. Wahuwa Rabbul Arshil Azim. Kami sempurnakan acara Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 dan pemberian pengendali inflasi daerah TPID Awards oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan bermunajat dan ungkapan syukur teruntuk Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maha suci Dia, lagi maha mulia. Dia maha penolong, lagi maha kuasa. Kepadanya kami beribadah, berharap dan berpasrah. Dialah pemilik kemegahan dan keluasan alam semesta. Wahai Tuhan yang maha memberi anugerah, dalam ketundukan diri kami sadari keagungan-Mu pada hari yang penuh berkah ini, di penghujung bulan proklamasi, di tempat yang mulia ini, Engkau takdirkan kami hadir di sini dalam acara yang sangat mulia ini. Wahai yang maha mengetahui, wahai sang maha pengendali, anugerahkanlah kami akal yang bernas, hati yang ikhlas, jiwa yang welas, agar kami dapat menunaikan semua amanah dan dedikasi mulia untuk bangsa ini, khususnya dalam memperkuat koordinasi, inovasi, dan sinergi untuk stabilitas ekonomi dan moneter, serta stabilisasi harga menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi negara tercinta ini. Wahai yang maha pengasih, berkat rahmat-Mu dan dengan didorong oleh keinginan luhur, para pejuang serta syuhada bangsa terdahulu, bulan ini bangsa kami memperingati 78 tahun usia proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bimbinglah kami semua
agar dapat meningkatkan peran serta dan pengabdian tak kenal lelah dan sungguh-sungguh untuk Indonesia sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kami atas rahmat-Mu yang besar itu. Wahai yang Maha Memberi petunjuk, sehubungan dengan masih tingginya ketidakpastian global yang dapat berdampak pada negeri kami ini, kami memohon ilham, kesehatan, kekuatan, serta pertolongan-Mu, agar kami tetap semangat, kuat, ulet, optimis, berani, bangsa yang berpadu, tetap melaju untuk Indonesia maju. Wahai Tuhan yang Maha Mengampuni, maafkanlah seluruh kekhilafan dan kekurangan kami, kedua orang tua kami, dan para pimpinan kami. Berikan kesempatan kami menjadi putra-putri kebanggaan Pertiwi, serta hamba yang terbaik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah telah kita ikuti bersama Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 dan pemberian Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Award. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.